Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas weekend pertama di Liga Premier League antara Tottenham Hotspur menghadapi Manchester City, di mana Tottenham Hotspur ini merupakan tim dengan pelatih baru yaitu Nuno Espirito Santo, yang mana sebelumnya dilatih oleh Jose Mourinho. Sedangkan Pep Guardiola, pelatih dari Manchester City, tidak cukup merubah banyak pemain di dalam timnya. Sedangkan dari kubu Tottenham Hotspur ada beberapa pemain yang masuk dari Tottenham Hotspur. Kita sebut saja Cristiano Romero di situ. Terus ada beberapa pemain lainnya. Nah, kalau kita melihat dari kedua komposisi ini, kedua tim ini, kita bahas dulu antara kedua pertemuan pelatih. Kita tahu bahwa Nuno Espirito Santo pada saat melatih Wolves, dia 2 kali mengalahkan Pep Guardiola dalam satu musim di Liga Inggris. Di mana di kandangnya Wolves, Nuno mampu mengalahkan Pep, dan di kandangnya City, Nuno juga mampu mengalahkan Pep. Dan akhirnya mereka bertemu di pekan pertama, di mana Nuno melatih Tottenham dan Pep tetap dengan Manchester City-nya. Dan lagi-lagi Nuno Espirito Santo mampu mengalahkan Pep. Apa yang terjadi? Kita akan bahas. Ya, kalau kita bahas terkait masalah komposisi pemain, tentu kita tahu bahwa komposisi pemain dari Manchester City lebih wah atau lebih wow daripada komposisi pemain dari Tottenham Hotspur. Itu tidak dipungkiri bahwa skuad dari Manchester City jauh lebih bagus daripada Tottenham Hotspur. Namun dengan kecerdikan dari Nuno Espirito Santo ini, bahwa Nuno Espirito Santo itu mampu membuat lini pertahanan dari Manchester City itu kocar-kacir melalui counter attack-nya. Kita tahu bahwa sebelum pertandingan diberikan info bahwa seorang Harry Kane tidak akan bermain dalam pertandingan ini. Ini yang juga menjadi tanda tanya. Apakah Harry Kane akan meninggalkan Spurs, atau Harry Kane sesuai dengan datanya bahwa dia mengalami kelelahan sehingga tidak tampil. Nah, namun walaupun tidak dengan Kane, Nuno Espirito Santo mampu meracik komposisi timnya dengan 4-2-3-1, di mana Holberg itu berpadu dengan Skip yang biasanya ditempati oleh seorang Lo Celso di situ, bisa jadi Lo Celso atau Tanguy Ndombele, tapi Skip yang dimainkan. Ini menjadi hal unik. Kenapa kok Skip yang dimainkan, melainkan pemain-pemain yang biasanya diturunkan oleh Jose Mourinho di musim kemarin. Nah, ini pinternya dari Nuno Espirito Santo. Terus Nuno memberikan tanggung jawab di lini sayap bek kanan, yaitu kepada Tanganga. Kita tahu pemain ini diorbitkan di musim kemarin oleh Jose Mourinho, yang mana dia mengandalkan otot karena bodinya sangat kuat dan kecepatan. Walaupun dia tidak memiliki skill, tapi cara defense-nya itu sangat bagus. Dan tak terkecuali Nuno Espirito Santo memanfaatkan seorang Son Min di depan, Son Min, dengan seorang Breguin dari sayap dari Belanda, dan Lucas Moura. Tentu kedua sayap ini sangat membantu Son Heung-min yang ada di depan, sehingga membuat permainan dari Tottenham Hotspur melalui counter attack itu sangat mematikan. Berbeda dengan Pep Guardiola. Kita tahu Pep Guardiola dengan 4-3-3-nya dengan harapan adalah ball possession dan beberapa peluang diciptakan dan mampu menciptakan gol. Namun yang menjadi unik adalah dia menurunkan beberapa pemain yang menurut saya tidak harus diturunkan bersamaan. Kenapa? Pep Guardiola menurunkan Raheem Sterling di sisi sayap, Ferran Torres sebagai striker, dan Riyad Mahrez. Secara garis besar ini tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah dia menurunkan Jack Grealish itu di lini tengah. Yang mana kita tahu Jack Grealish itu sebenarnya pergerakannya sangat bagus. Dia di sisi sayap, bukan di sisi tengah. Mungkin Pep memberikan kepercayaan kepada Jack Grealish untuk berpadu di lini tengah dengan Fernandinho dan Ilkay Gundogan. Mungkin
Ah, tapi di lini belakang tidak diimbangi di lini tengah, yang mana di lini belakang ada seorang Nathan Ake, yang mana kita tahu Nathan Ake adalah salah satu back dengan clearance terbanyak. Jadi dia tidak tenang pada posisinya. Jadi ketika ada bola nanggung dia mesti sapu ke depan, Itu kelemahan dari Nathan Ake dan Benjamin Mendy yang banyak kehilangan bola. Sudah lengkap sudah. Nah, ketika kita melihat permainan dari kedua tim ini, tentu seperti yang saya katakan bahwa antara Raheem Sterling dan Jack Grealish itu sebenarnya tidak bisa dimainkan secara bersama. Kita tahu Raheem Sterling menusuk pertahanan lawan dari sisi sayap. Jack Grealish menusuk pertahanan lawan itu juga dari sisi sayap, tidak dari sisi tengah. Sehingga ketika terjadi umpan 1-2, ketika membuat create suatu peluang, Jack Grealish itu lebih melebar ke sisi kiri, sehingga Raheem Sterling berada di bawah dari atau di belakang dari Jack Grealish. Sedangkan Benjamin Mendy akhirnya masuk ke tengah. Ini yang menjadi tidak bagusnya dari Manchester City ketika membangun serangan, sehingga terkesan useless dari seorang Raheem Sterling. Dia tidak bisa mampu memain di lini tengah dan dia tidak mampu untuk menusuk ke lini depan, sehingga dia menunggu Jack Grealish untuk membagi bola di belakangnya. Nah, ini yang menurut saya Pep blunder, bukan blunder sih, seharusnya tidak memainkan mereka secara bersamaan. Oke, mereka bisa bermain secara bersamaan, akan tetapi harus Raheem Sterling jadikan seorang striker, biar dia nunggu di depan, biar Jack Grealish mampu menggerak ke sisi kanan. Nah, hal ini menjadi salah satu penghambat ketika Manchester City melakukan penyerangan. Selain itu, Manchester City juga tidak beruntung di depan mulut gawang. Banyak tendangan yang keblok, banyak tendangan yang melambung tinggi entah kemana, banyak tendangan yang melipir ke samping kanan ataupun ke samping kiri. Pokoknya pada pertandingan ini di babak pertama saja Manchester City itu banyak peluangnya, akan tetapi keblok atau melebar. Dan sisi permainan sebelah kiri itu praktis tidak berjalan. Apabila diumpan ke lini sayap kanan dari Riyad Mahrez, mampu keblok. Raheem Sterling diberikan beberapa banyak umpan terupas, akan tetapi tidak mampu untuk melewati seorang Tanganga atau seorang center back dari Tottenham Hotspur. Ini menjadi mengkhawatirkan. Dari babak pertama saja banyak catatan-catatan yang tidak perlu dibuat, seperti kehilangan bolanya Benjamin Mendy, terus Nathan Ake yang agak sedikit panik sehingga membuang bola secara tidak teratur, dan Jack Grealish yang melebar ke sisi sayap sehingga membuat Raheem Sterling useless. Harusnya Pep Guardiola dengan melihat ini, Pep Guardiola sadar bahwa permainan City masih belum berjalan dengan Jack Grealish ditempatkan di lini tengah agar membantu penyerangan, sehingga Manchester City mampu bermain secara bagus lagi ketika menit 75, ketika seorang Kevin De Bruyne dan Zinchenko masuk ke dalam permainan, masuk ke dalam lapangan. Mereka baru meng-create peluang, tapi 15 menit tidak cukup untuk menciptakan banyak peluang dan menghasilkan gol. Alhasil pada akhir pertandingan mereka tetap kalah dengan skor 1-0, di mana dicetak oleh Heung-min pada babak kedua, 10 menit di babak kedua. Tentunya ini merupakan kecewaan bagi kita sebagai fans City, akan tetapi kita baru sadar bahwa Pep Guardiola ini menunjukkan bahwa seorang Jack Grealish ini akan ditempatkan prioritas di posisi mana. Pep Guardiola itu melihat seperti itu. Kalau Jack Grealish itu di pekan kemarin saat menghadapi Leicester City di Community Shield bergerak di sisi kiri, Jack Grealish mampu. Namun ketika diembankan di sisi tengah, Jack Grealish akhirnya tidak mampu dan lebih ke arah melebar. Sehingga Pep Guardiola punya formula ke depannya, saya yakin punya formula ke depannya dengan memberikan dua pilihan antara milih Jack Grealish sebagai sisi sebelah sayap kiri atau Raheem Sterling. Karena ketika Jack Grealish berada di lini tengah,
bola tidak akan jalan. Kecuali Kevin De Bruyne bermain sejak awal, mungkin bola akan jalan. Mungkin itu beberapa catatan di pekan pertama Liga Premier League antara Manchester City melawan Tottenham Hotspur. Walaupun kalah, tetap semangat karena ini baru awal liga, dan mudah-mudahan di pertandingan-pertandingan selanjutnya dapat bermain secara konsisten dan memberikan pertandingan yang sangat bagus untuk dilihat dan ditonton. Tapi untuk pertandingan kali ini saya cukup mengesankan dan bangga ketika di 15 terakhir ketika Kevin De Bruyne masuk. Selebihnya hancur.